Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Psikologi Eksperimen. Kelompok kami terdiri dari yang pertama itu Mas Sito Alfia Slamet dengan NIM 1911111004. Yang kedua Syekh Al-Ra'as Asidik dengan NIM 1911111007. Yang ketiga Eka Setianingsih Estianingrum dengan NIM 1911141010. Yang keempat Syifa Iza Kamila dengan NIM 1911141019. Yang kelima Softiani Firdausi dengan NIM 1911141020. Yang keenam Yulia Nur Arini dengan NIM 1911141025. Yang ketujuh Dita Awal Laili dengan NIM 1911141037. Yang ke-8 Arini Devita Caroline dengan NIM 1911141044. Di sini kami akan membahas dan membacakan mengenai rancangan penelitian eksperimen. Kita pada materi pembahasan. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian ini mengenai judul, latar belakang, dan rumusan masalah akan dibacakan oleh saudari Mas Sito. Waktu dan tempat dipersilakan. Bab 1. Latar belakang masalah. Belajar dalam proses pendidikan adalah kegiatan yang paling pokok. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang dilakukan oleh para peserta didik. Belajar merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Perubahan dan kemampuan merupakan makna yang terkandung dalam belajar. Pembelajaran di sekolah dasar perlu mensinergikan antara penerapan teori, model, atau metode pembelajaran dengan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pemikiran Abraham Maslow tentang teori hierarki kebutuhan individu perlu dipertimbangkan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran siswa sekolah dasar. Rumusan masalah yang pertama, seberapa tinggi tingkat motivasi belajar pada siswa kelas 5 di sekolah dasar X. Yang kedua, bagaimana dampak motivasi belajar siswa setelah melakukan penerapan teori Maslow setelah diuji cobakan pada siswa kelas 5 di sekolah dasar X. Oke, terima kasih untuk saudari Mas Sito atas pemaparannya mengenai judul dan latar belakang serta rumusan masalahnya. Selanjutnya, pada bab pertama ini juga masih mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian yang relevan akan dibacakan oleh saudara Syekh Al-Ra'as. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syekh Al-Ra'as Asidik dengan NIM 1911141007. Di sini saya akan menjelaskan penelitian tujuan dari penelitian kelompok kami. Yaitu yang pertama ada untuk mengetahui gambaran tingkat motivasi belajar pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui hasil penerapan teori belajar pada teori belajar Maslow yang telah diterapkan pada siswa kelas 5 SD di sekolah dasar. Lalu selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait pemahaman pada pembelajaran terhadap siswa sekolah dasar. Lalu yang kedua itu bagi orang tua, supaya dapat mengetahui informasi mengenai pengaruh pada terapan teori Maslow dalam pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Lalu selanjutnya yang ketiga ada dapat mengetahui dengan jelas masalah apa yang dialami oleh setiap peserta didik atau siswa yang menghambat proses belajarnya. Lalu terakhir ada dapat mengetahui motivasi belajar pada setiap siswa yang akan membuat siswa itu akan
lebih meningkat motivasinya. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan penelitian yang relevan dengan penelitian yang kami rancang. Yang pertama itu ada penelitian dengan judul Teori Motivasi Abraham Maslow dan implikasinya dalam kegiatan belajar matematika yang ditulis oleh Tri Gunawan Zebua. Di sini dia menyimpulkan bahwa siswa tidak memiliki prestasi belajar matematika. Kenapa? Karena siswa yang tidak mengerjakan tugas berarti tidak tahu apa tugas diberikan oleh guru, sehingga prestasi belajar matematika tidak ada atau tidak ada capaian dari siswa tersebut pada tugas karena siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Sehingga teori Abraham Maslow sangat diperlukan dalam kegiatan atau aktivitas belajar matematika tersebut karena teori belajar Maslow dapat meningkatkan atau berpengaruh. Lalu penelitian yang relevan itu ada teori dengan judul Penerapan Teori Maslow pada Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar yang ditulis oleh Bambang Priyo Darminto dengan subjek siswa dasar yang dijelaskan bahwa penerapan teori Maslow dapat diterapkan di sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran matematika. Dan setiap individu itu memerlukan beberapa pemenuhan kebutuhan, antara lain fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, atau penerimaan, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila guru menemukan kesulitan pada peserta didik atau siswa, dalam hal ini tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak dapat tenang di sekolah, atau kurang memiliki motivasi belajar, maka guru tidak boleh menyalahkan anak secara langsung. Namun, guru harus melakukan investigasi terlebih dahulu. Apakah terdapat proses yang menyebabkan kebutuhan anak ini tidak terpenuhi? Boleh jadi anak tersebut belum atau tidak sarapan pagi, atau semalam tidak tidur dengan nyenyak, atau ada masalah pribadi atau keluarga yang membuatnya rasa cemas atau takut, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Syekh Al-Ra'as untuk pemaparannya. Selanjutnya mengenai bab 2, mengenai variabel Y dan variabel X akan dibacakan oleh Saudari Eka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Eka Setianingrum, saya akan menjelaskan mengenai variabel Y dan variabel X. Yang pertama mengenai variabel Y, yaitu motivasi belajar. Menurut McDonald, motivasi belajar adalah perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Winkels, motivasi belajar merupakan motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dengan keseluruhan penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Menjamin kelangsungan belajar dalam mencapai satu tujuan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak dalam diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Motivasi tersebut tumbuh karena adanya keinginan untuk bisa mengetahui dan memahami sesuatu dan mendorong serta mengarahkan minat belajar siswa, sehingga sungguh-sungguh untuk belajar dan termotivasi untuk mencapai prestasi dalam belajar. Selanjutnya yang kedua mengenai variabel X dengan teori Abraham Maslow. Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa seseorang terdorong oleh kebutuhan tertentu pada saat-saat tertentu. Maslow mengemukakan kebutuhan manusia tersusun dalam sebuah hierarki, dari yang paling mendesak sampai yang kurang mendesak. Menurut Nugroho, hierarki kebutuhan Maslow diurut dari segi kepentingannya. Kebutuhan itu adalah yang pertama, physiological needs atau kebutuhan fisik. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan mempertahankan hidup dan bukti yang nyata akan tampak dalam pemenuhannya atas sandang, pangan, dan papan.
Teori motivasi Abraham Maslow pada tahap pertama dapat diterapkan dalam kegiatan belajar matematika dengan cara memberikan makanan dan minuman kepada siswa. Selanjutnya yang kedua, safety needs atau kebutuhan keamanan. Manifestasikan dapat terlihat pada kebutuhan akan keamanan jiwa, keamanan harta, perlakuan yang adil, pensiun, dan jaminan hari tua. Teori motivasi Abraham Maslow pada tahap kedua dapat diterapkan dengan cara membuat siswa aman dalam kegiatan belajar matematika. Selanjutnya yang ketiga adalah social needs atau kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini merupakan kebutuhan yang paling penting untuk diperhatikan segera setelah kebutuhan rasa aman dan kebutuhan psikologis sudah terpenuhi. Teori motivasi Abraham Maslow pada tahap ketiga dapat diterapkan dengan menjalin komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya yang keempat adalah esteem needs atau kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini lebih bersifat egoistik dan berkaitan erat dengan status seseorang. Semakin tinggi status seseorang, maka akan semakin tinggi pula kebutuhannya akan pengakuan, penghormatan, prestasi, dan lain-lain. Teori motivasi Abraham Maslow pada tahap keempat dapat diterapkan dengan cara adanya saling menghargai antara guru dengan siswa maupun sesama siswa. Selanjutnya yang kelima adalah self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan jenis ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi, yaitu untuk menunjukkan prestasinya yang maksimal tanpa terlalu menuntut imbalan dari organisasi. Motivasi yang ada pada diri konsumen akan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan yang mencapai sasaran kepuasan. Teori motivasi Abraham Maslow pada tahap kelima dapat diterapkan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dalam kegiatan diskusi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Saudari Eka untuk pemaparannya. Selanjutnya mengenai hubungan kausalitas dan hipotesa. Hipotesis akan dibacakan oleh Saudari Syifa Iza Kamila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Syifa Iza Kamila di sini akan menjelaskan mengenai hubungan kausalitas antara variabel X dan variabel Y. Di sini variabel X yaitu penerapan teori Maslow dan variabel Y yaitu motivasi belajar. Dalam penelitian ini, motivasi memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa, di mana seperti yang dikatakan oleh Sardiman bahwa hasil belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi. Hal tersebut senada juga dengan apa yang dikatakan oleh Hamzah dan Muslih Rarini yang menyatakan bahwa apabila motivasi meningkat, maka secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari pendapat ketiganya dapat disimpulkan bahwa motivasi tersebut berpengaruh dan dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa. Motivasi memang memiliki berbagai jenis, namun dalam penelitian ini yang digunakan ialah teori motivasi dari Abraham Maslow atau teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori motivasi Abraham Maslow sangat kita perlukan dalam kegiatan atau aktivitas belajar siswa. Hal tersebut karena teori motivasi Abraham Maslow ini dapat meningkatkan, dapat berpengaruh, atau dapat mengoptimalkan proses belajar, hasil belajar, dan prestasi belajar, sehingga sangat penting untuk mengimplikasikan teori ini ke dalam kegiatan belajar siswa. Misalnya, teori motivasi Abraham Maslow yang pertama yaitu tentang kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis di sini yaitu mengenai makanan dan minuman. Jika sebelum belajar seorang siswa ada yang belum sarapan atau makan di pagi hari, maka dapat menimbulkan penyakit tertentu atau perutnya menjadi berbunyi secara terus-menerus sehingga dapat mengurangi fokus belajar siswa. Nah,
Selanjutnya, jika siswa sudah sarapan atau makan di pagi hari, maka siswa akan fokus dalam kegiatan belajar. Siswa yang fokus akan kegiatan belajar ini akan mengakibatkan proses belajar yang baik, sehingga hasil dan prestasi belajar tersebut akan menjadi baik pula. Itu menyebabkan teori motivasi Abraham Maslow ini menjadi sangat diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hipotesis. Berdasarkan literatur hasil bacaan dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu mengenai HO, yaitu tidak adanya pengaruh antara penerapan teori Maslow terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD di sekolah X. Yang selanjutnya yaitu HA, yaitu terdapat pengaruh antara penerapan teori Maslow terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD di sekolah X. Untuk bab 3 akan dibacakan oleh Saudari Safety mengenai identifikasi variabel dan definisi operasional. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan ruangnya kepada saya untuk memaparkan atau menjelaskan bagian bab 3 tentang metode penelitian, yaitu diantaranya tentang identifikasi variabel, penelitian, dan definisi operasional variabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Perspektif ini diasosiasikan secara dekat dengan keyakinan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipuaskan. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemuasan kebutuhan seorang itu didasari atau dipenuhi atau terendah itu yang pertama tentang fisiologisnya, dan yang kedua rasa aman, yang ketiga cinta dan rasa memiliki, yang keempat harga diri atau penghargaan, yang kelima aktualisasi diri. Dalam variabel ini dalam penelitian ini kami menggunakan dua variabel yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Pengertian dari variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi, yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah penerapan teori Maslow pada pembelajaran siswa di SDX. Dan yang kedua, variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat dari adanya variabel X. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah motivasi belajar. Dilanjut dengan pengertian yang kedua, yaitu definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel itu ada dua, tentang hierarki kebutuhan Maslow dan motivasi belajar. Yang pertama membahas tentang hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini disebut sebagai teori belajar humanistik. Teori ini juga sudah dikenal luas, namun aplikasinya untuk mengetahui motivasi belajar anak-anak dalam belajar itu belum banyak dilakukan gitu ya. Pada dasarnya tujuan belajar menurut teori humanistik adalah memanusiakan manusia. Oleh karena itu proses belajar dapat dianggap berhasil apabila siswa telah memahami lingkungan dengan dirinya gitu ya. Jadi melalui teori Maslow ini yang menitik beratkan pada pendekatan kepada setiap individu akan diketahui dengan jelas masalahnya gitu ya yang dihadapi setiap siswa dalam proses belajar atau hambatan yang dialami oleh siswa tersebut, membantu memecahkannya, membuat siswa nyaman dalam belajar, motivasi belajar siswa akan meningkat gitu. Dan hasil belajar siswa juga akan meningkat, bahkan menimbulkan prestasi yang baik bagi siswa tersebut. Yang kedua tentang motivasi belajar. Apa sih gitu ya pengertian dari motivasi belajar? Motivasi belajar merupakan seluruh daya penggerak psikis yang ada dalam diri individu siswa dapat memberikan dorongan untuk belajar demi mencapai tujuan belajar tersebut. Indikator motivasi belajar
yaitu meliputi adanya hasrat keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan, rasa tidak puas gitu, rasa tidak cepat puas gitu, dan cita-cita terhadap masa depan, terus adanya penghargaan dalam diri dan tidak merasa tertarik gitu untuk tidak melakukan hal-hal yang menurut dia itu tidak berkompeten gitu ya. Jadi terus mendorong dirinya untuk selalu kondusif gitu, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar dan sebagainya, seperti itu. Dan cara yang digunakan untuk mengungkapkan motivasi belajar adalah dengan menggunakan pretest dan post-test melalui teori Maslow dan kebutuhan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Penjelasannya cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya mengenai subjek penelitian dan instrumen akan dibacakan oleh Saudari Dita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Dita Awalaili dengan NIM 191141037 akan memaparkan subjek penelitian dan instrumen penelitian. Yang pertama, subjek penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi penelitian dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 di sekolah dasar 10 yang berjumlah 20 siswa. Kemudian ada sampel penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 5. Peneliti menggunakan 40 sampel dari populasi yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana proses pengambilan sampel untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan dengan cara sampling. Pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara random yang dilakukan untuk mengelompokkan kelompok kontrol dan eksperimen dengan undian. Hasil random terdapat 40 siswa yang menjadi kelompok eksperimen adalah pada subjek dengan nomor ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Pada nomor genap untuk kelompok kontrol yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan treatment atau perlakuan dalam jangka waktu 1 bulan yang setiap minggunya dibagi menjadi 3 sesi pertemuan, dan pada setiap sesinya menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit dalam pembelajaran dengan penerapan teori Maslow. Berikutnya ada instrumen penelitian. Instrumen atau pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Beliau mengemukakan bahwa kebutuhan dan kepuasan manusia itu banyak, yaitu meliputi kebutuhan biologis dan psikologis berupa materi dan non-materi. Adapun hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar dalam mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan minum, makan, tempat tinggal, seks, tidur, dan istirahat, dan udara. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa aman. Ketika dalam proses belajar, tentu kebutuhan rasa aman akan menampilkan diri dalam perilaku siswa yang menginginkan sesuatu yang menyenangkan, damai, tentram, terhindar dari bahaya. Untuk dapat memotivasi siswa, seorang guru harus memahami apa yang menjadi kebutuhan siswanya. Kemudian yang nomor 3 ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yang mencangkup kebutuhan akan rasa dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku. Kemudian nomor 4 yaitu kebutuhan penghargaan. Menurut Maslow, semua orang dalam masyarakat, yaitu kecuali beberapa kasus yang patologis, mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian diri yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi akan rasa hormat diri atau harga diri. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, setiap orang harus berkembang
sepenuh kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan menggunakan kemampuannya disebut Maslow sebagai aktualisasi diri. Kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan pada masing-masing kelas setiap pertemuan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan belajar yang akan dilakukan. RPP digunakan pada pembelajaran ada dua jenis, yaitu RPP dan pendekatan konvensional. Terima kasih untuk Saudari Rita atas pemaparannya. Selanjutnya mengenai desain penelitian dan prosedur pelaksanaan akan dibacakan oleh Saudari Yulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya Yulia Nur Arini akan menjelaskan tentang desain eksperimen. Pada penelitian ini kita menggunakan desain kuasi eksperimen karena bersifat prospektif, menunggu kemunculan motivasi belajar dengan penerapan teori Maslow. Kuasi eksperimen desain ini memiliki kelas kontrol dalam hal mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen tidak berfungsi sepenuhnya. Yang kedua yaitu penelitian ini menggunakan desain non-equivalent control design, di mana desain ini melibatkan dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan penerapan teori Maslow pada pembelajaran anak, dan kontrol diberikan pembelajaran menggunakan pendekatan konvensional yang pelaksanaannya menggunakan metode tradisional atau biasa disebut juga dengan metode ceramah. Baiklah, selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian eksperimen itu ini yang pertama yaitu menentukan sampel populasi, yang kedua yaitu menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen secara acak, yang ketiga memberikan pretest kepada kedua kelompok untuk mengetahui tingkat motivasi siswa, yang keempat mengontrol kondisi agar kedua kelompok sama kecuali perlakuan pada kelompok eksperimen, yang kelima yaitu memberikan post test kepada kedua kelompok untuk mengetahui tingkat motivasi akhir siswa, yang keenam yaitu melakukan analisis data untuk mengetahui tingkat motivasi siswa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk mengenai teknik analisis data akan dibacakan oleh saya sendiri, Arini Devita. Yaitu analisis data adalah salah satu bagian atau tujuan percobaan adalah untuk membandingkan. Untuk menguji perbandingan perbandingan tersebut dapat digunakan metode uji sederhana yaitu uji T. Asfar mengatakan dalam Raharja tahun 2017, analisis perbedaan antar kelompok adalah untuk menguji apakah nilai rata-rata atau mean suatu variabel berbeda antara satu kelompok dengan satu kelompok lainnya. Untuk mengujinya, Anda dapat menggunakan analisis t-test. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf, dan bila ada kurangnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.